Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kami percaya bahwa minggu ini adalah minggu penuh dengan penyertaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sama-sama, kita bersuka cita, kita melompat bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sukacita ini Tuhan berasal dari Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama katakan dengan hati kalian.
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Tidak ada kata-kata Tuhan yang bisa melukiskan Tuhan betapa kami bersyukur Tuhan kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan hidup kami Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan setiap harinya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Di dalam momen seperti ini Tuhan untuk bersyukur Tuhan. Biar apapun yang kami lewati Tuhan, setiap hari Tuhan, kami boleh semakin serupa dengan Kau Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan. Thank you Lord. We worship you God. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take a failure, you take a weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Come
church, sing together. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh berkumpul Tuhan meskipun kami via online, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang mampu memberkati kami dalam segala aspek Tuhan. Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan, kalau sebentar pemberitaan firman-Mu Tuhan, biar setiap firman-Mu yang disampaikan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang jemaatin sekalian. Saya berdoa setiap kita berada dalam kondisi yang baik selalu. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin membagikan sebuah tema yang berjudul mengenai memiliki roh yang excellent. Kalau kita dengar kata excellent, ini adalah kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kita mendengar ada orang yang memiliki roh yang excellent, artinya roh yang luar biasa. Bukan roh yang biasa-biasa saja. Tapi teman-teman, kalau kita harus tahu, ketika kita ingin memiliki sesuatu yang excellent, ketika kita ingin memiliki roh yang excellent, maka di sana harus ada harga yang harus dibayar. Ketika kita berbicara roh yang excellent, maka ada sebuah harga yang harus kita korbankan untuk kita meraih dan memiliki roh yang excellent tersebut. Kenapa saya katakan bahwa ada harga yang harus dibayar? Seorang penulis bernama Charles Spurgeon pernah berkata demikian. Sejumlah godaan akan datang kepada mereka yang tekun dan rajin. Tetapi seluruh godaan akan menyerang mereka yang bermalas-malasan. Saya ulangi, sejumlah godaan akan datang kepada mereka yang tekun dan rajin. Tetapi seluruh godaan akan menyerang mereka yang bermalas-malasan. Artinya ketika seseorang yang memiliki spirit yang rajin, ketika seseorang yang memiliki spirit yang tekun pun, ada sejumlah godaan yang akan menghampiri dia untuk menggoda seseorang. Sehingga teman-teman, ketika kita ingin memiliki roh yang excellent, roh yang luar biasa, maka ada harga yang harus dibayar dan gak murah. Sehingga teman-teman, kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Nah, tokoh ini adalah Daniel. Firman Tuhan di Daniel 6 ayat 3. Dikatakan bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saya bacakan dalam King James Version, dikatakan gini. Because an excellent spirit was in him. Dikatakan bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan kisah kehidupan Daniel ini menginspirasi setiap kita untuk setiap kita boleh merenung bagaimana setiap kita dapat memiliki roh yang sama seperti yang dimiliki oleh seorang Daniel. Dan teman-teman, Daniel adalah seorang pemuda yang menjadi tawanan kerajaan Babel. Jadi waktu kita baca di kisah Daniel, menceritakan bahwa Daniel ini hidup di masa pembuangan. Tapi diceritakan bahwa meskipun di masa pembuangan ini, Daniel memiliki roh yang excellent. Roh yang luar biasa. Sehingga teman-teman kalau baca, Raja Darius itu memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daniel tersebut. Nah teman-teman, pertanyaannya begini. Bagaimana seorang Daniel ini memiliki roh yang excellent? Bagaimana seorang Daniel ini memiliki roh yang luar biasa yang ada pada dirinya? Daniel 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saya ulangi teman-teman pembacaan firman di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Poin pertama yang ingin saya bagikan pada teman-teman teen sekalian, bagaimana seorang Daniel adalah orang yang diurapi Tuhan dan memiliki roh yang excellent. Poin pertama saya adalah karena Daniel memiliki komitmen. Sekali lagi teman-teman, karena Daniel memiliki komitmen. Kalau kita baca, sungguh menarik sekali bahwa Daniel dan rekan-rekannya itu kalau kita baca di ayat-ayat atas di Daniel pasal 1, Daniel dan teman-temannya diberikan nama yang baru. Daniel dan teman-temannya diajarkan tulisan-tulisan. Dan Daniel dan teman-temannya tidak menolak hal tersebut. Kalau kita baca di ayat 2, di Daniel 1 ayat 2, langsung di ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperakuan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan Daniel dengan teman-temannya itu tidak menolak untuk belajar tulisan-tulisan tersebut. Mereka tidak menolak namanya diberi yang baru. Tapi teman-teman yang menarik begini, Daniel menolak ketika gaya hidupnya diubah. Daniel menolak ketika gaya hidupnya itu diubah. Daniel menolak ketika santapannya yang biasa itu yang dia makan, sayur-sayuran dan sebagainya, digantikan oleh makanan dan minuman raja. Kenapa dia menolaknya? Karena sebenarnya makanan minuman itu sudah dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu. Dan Daniel memiliki komitmen untuk apa? Untuk enggak menyentuh. Meskipun kita tahu teman-teman, makanan raja, minuman anggur yang biasa disediakan oleh para pegawai untuk raja adalah sebuah makanan dan minuman yang luar biasa dan istimewa. Tapi Daniel sama sekali tidak tergugah dengan semua itu. Karena apa? Daniel memiliki komitmen yang sungguh di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak menajiskan dirinya. Inilah yang membuat kriteria Daniel memiliki roh yang excellent dalam dirinya. Karena apa? Komitmennya. Daniel tidak mau berkompromi sedikit pun, yang membuat ia melanggar perintah Tuhan. Ia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah teman-teman teen sekalian, saya mau kasih tahu bahwa memiliki komitmen bukan berarti seseorang tidak memiliki hambatan. Tetapi ketika kamu memiliki komitmen, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita mengatasi setiap hambatan. Saya ulangi teman-teman, ketika kita memiliki komitmen dalam hidup kita untuk setia kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak memiliki sebuah hambatan. Tapi di mana ketika kita memiliki komitmen tersebut, Tuhan memberikan kekuatan bagi Anda dan saya untuk apa? Untuk mengatasi hambatan tersebut. Ketika kita memiliki komitmen untuk serius di dalam pembacaan firman Tuhan, jemaat teen sekalian, mungkin ada beberapa gangguan, mungkin ada beberapa hambatan, ada WhatsApp yang berdering, ada ajakan teman, ada hambatan. Ketika kita ambil sebuah komitmen ingin baca firman secara rutin, mungkin akan ada hambatan. Ada hambatan yang akan terus menghampiri. Tapi teman-teman percaya, ketika kita benar-benar menyusun komitmen itu di dalam Tuhan, meskipun ada hambatan, Tuhan beri kekuatan untuk kita boleh mengatasinya. Amin, teman-teman teen sekalian. Poin yang pertama yang saya bagi adalah memiliki komitmen yang dimiliki oleh Daniel, sehingga dia memiliki roh yang excellent. Poin yang kedua teman-teman yang ingin saya bagikan, mengapa seorang Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa. Di Daniel 6 tadi ayat 3 diberitakan,
Poin yang kedua yang saya ingin bagi kepada teman-teman, mengapa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Karena Daniel terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa Daniel memiliki roh yang excellent? Kenapa spirit excellent ada dalam hidup Daniel? Karena Daniel terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Mari kita baca teman-teman di Daniel 6 ayat 3. Oke, saya baca dari ayat 1 ya, Daniel 6 ayat 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi Darius akan mengangkat 120 wakil raja rata atas kerajaan-kerajaannya. Nah tapi menarik ini, di pasal 2, di ayat 2-nya. Membawahi 120 orang ini diangkat 3 pejabat tinggi. Jadi Darius mengangkat 120 raja-raja untuk mewakili setiap kerajaannya. Tapi diangkat lagi 3 pejabat tinggi dan salah satunya di dalamnya ada Daniel. Kenapa? Dikatakan begini. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah teman-teman, kalau saya kembali coba memasuki kehidupan Daniel pada saat itu. Agar raja jangan dirugikan, artinya bisa terjadi adanya korupsi di sana. Bisa terjadi adanya KKN di sana. Sehingga ketika ada 120 orang ini pun yang diangkat untuk mengepali setiap kerajaan. Ada 3 orang yang lebih tinggi dari 120 itu. Dan 120 itu harus bertanggung jawab kepada 3 orang ini. Agar apa? Agar raja tidak dirugikan. Nah posisi Daniel teman-teman. Posisi Daniel ini sebenarnya riskan. Kenapa? Karena kalau kita baca di pasal 1 dikatakan bahwa roh Allah ada pada Daniel. Nah teman-teman. Kalau kita terus baca di ayat 3 ke bawah teman-teman. Semua orang mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel. Kenapa saya katakan posisi Daniel gak aman? Karena semua orang yang ada di sana mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel melalui pemerintahan dan sebagainya. Tapi semua itu tidak bisa mengena ke Daniel. Sampai akhirnya teman-teman, teman-teman sekalian. Di ayat 4 dikatakan gini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel itu. Kecuali, perhatikan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi karena mereka ini pejabat-pejabat tahu bahwa Daniel adalah orang yang membangun hubungannya pribadi dengan Tuhan. Melalui pemerintahan dakwaan itu mental. Tapi semuanya berpikir bagaimana kita mencari celah untuk kita melengsarkan kedudukan Daniel. Yaitu melalui apa? Ibadahnya. Saya lanjutkan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam
gua singa. Nah, jadi mereka berinisiatif untuk menyelengserkan Daniel dengan apa? Dalam 30 hari tidak boleh ada seseorang yang menyembah kepada dewa atau manusia selain kepada raja. Karena mereka tahu Daniel tiap harinya itu berdoa, bersekutu dengan Allah. Tapi yang menarik teman-teman, apa reaksi Daniel? Apa yang menjadi reaksi Daniel ketika surat keputusan yang telah dicap oleh raja untuk selama 30 hari mereka tidak boleh menyembah dewa manusia apapun selain raja. Kita lihat reaksi Daniel. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan, menarik sekali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel justru mendengar surat perintah itu, reaksi Daniel adalah dia malah kembali ke rumahnya, berdoa, memuji, memuliakan Allah seperti yang sedia kala dia lakukan. Artinya teman-teman gini, ketika Daniel membangun hubungan dengan Tuhan secara rutin, maka ada kualitas spirit roh yang excellent yang ada pada Daniel. Mereka semua berusaha untuk menjatuhkan, tapi Daniel tetap berketetapan untuk apa? Saya tetap beribadah kepada Allah saya meskipun surat edaran itu sudah dikeluarkan. Menarik sekali. Dan teman-teman, ketika manusia diciptakan pada awal mulanya, kita tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di situ ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ada sebuah tujuan yang Allah ciptakan itu untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk relasi. Untuk berhubungan manusia dengan Allah ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah di situ yang Daniel tangkap bahwa apa? Meskipun ada larangan-larangan tersebut, dia tetap melakukan hubungannya dengan Tuhan. Apapun surat yang dikeluarkan. Luar biasa sekali. Roh yang excellent. Saya mau kasih tahu teman-teman gini. Meskipun Daniel hidup di masa pembuangan. Masa-masa yang tidak mengenakan. Masa-masa di mana banyak tekanan. Masa-masa di mana banyak hambatan, banyak himpitan. Tapi Daniel tetap memiliki komitmen yang sungguh di dalam Tuhan. Dan terus membangun hubungan relasinya senantiasa dengan Tuhan. Teman-teman tin sekalian, sebagai penutup, seorang penulis bernama Martin Luther King Jr. pernah menuliskan hal demikian. Apabila seorang terpanggil menjadi penyapu jalan, haruslah ia melakukan tugasnya seperti halnya Michelangelo melukis. Atau Beethoven menciptakan komposisi musiknya. Atau Shakespeare penulis puisi. Ia harus menyapu jalan demikian rupa. Sehingga seluruh penghuni surga dan penduduk bumi akan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalan yang luar biasa. Yang melakukan tugasnya dengan sempurna. Teman-teman tin sekalian saya mau katakan begini. Meskipun keadaanmu seperti apapun. Bagaimanapun keadaanmu, apapun dalam hidupmu, problema dalam hidupmu. Lakukan itu dengan sempurna. Karena apa?
akan ada peringatan, akan ada semboyan yang akan dalam hidup dikatakan bahwa di sini pernah hidup seorang seperti Anda yang melakukan hidupnya dengan komitmen, dengan sungguh kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, saya berharap apa yang menjadi pesan singkat saya di minggu siang ini itu boleh menjadi rema bagi hidup kita. Untuk kita boleh kembali memiliki komitmen yang sungguh. Kita boleh memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita memiliki hal tersebut, dua hal poin yang saya sampaikan, percayalah. Tuhan pun akan menganugerahkan roh yang sama yang seperti Daniel kepada Anda dan saya. Yaitu apa? Roh yang excellent. Roh yang luar biasa. Bukan roh yang biasa-biasa saja. Semoga teman-teman diberkati atas pemberitaan firman. Sehingga ini boleh menjadi rema dan berbuah bagi kehidupan teman-teman teen sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami boleh duduk kembali di rumah kami masing-masing. Untuk kami boleh belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami Tuhan agar kami memiliki spirit excellent yang ada dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki hidup yang berkomitmen Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami berkomitmen pun bukan serta-merta hambatan itu tidak ada. Tapi ketika kami berkomitmen di dalam Engkau Tuhan, kami diberi kekuatan untuk kami boleh melangkah untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kami. Tuhan, setiap kami berusaha untuk kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau, Juru Selamat kami Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya Tuhan, karena kami tahu Tuhan situasi gak enak pun yang dialami Daniel. Banyak orang ingin menjatuhkan Daniel, tapi Daniel tetap berketetapan untuk bersekutu dengan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati teman-teman teen sekalian Tuhan yang ada di rumah, biar mereka boleh diberi kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.